Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dinda Rizky Gebayu dengan NIM K71211080 dari kelas 4E Program Studi PGSD Kebumen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Kartika Kristi Suryandari, Magister Sains, dan juga Ibu Dr. Murwani Dewi Wijayanti, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan bersama-sama belajar mengenai materi IPA, yaitu gaya dan gerak. Yuk langsung aja ke penjelasan materinya. Gaya dan gerak. Kelas 4, tema 7, subtema 1. Adapun tujuan dari video pembelajaran kali ini adalah untuk mengetahui macam-macam gaya, manfaat gaya, serta pengaruh gaya terhadap benda. Nah, apakah kalian tahu apa itu gaya? Gaya merupakan tarikan atau dorongan yang diberikan kepada suatu benda sehingga benda tersebut dapat bergerak. Kita menggunakan gaya untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Contohnya, ketika kita menarik atau mendorong suatu benda hingga menyebabkan benda tersebut bergerak, berarti kita telah memberikan gaya terhadap benda tersebut. Seperti mendorong meja, mengayuh sepeda, ataupun menendang bola. Gaya terdiri dari berbagai macam, sesuai dengan sumber yang melakukan gaya. Di antaranya adalah gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, gaya pegas, dan gaya gesek. Nah, apakah kalian tahu apa perbedaan dari masing-masing gaya tersebut? Mari kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama yaitu gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh otot tubuh, baik manusia ataupun hewan. Nah, artinya gaya otot ini dikendalikan oleh sistem tubuh, baik dari manusia ataupun hewan. Contoh gaya otot yang berasal dari manusia adalah mendorong atau menarik meja, menendang bola, mengayuh sepeda. Nah, sedangkan gaya otot yang berasal dari hewan yaitu otot kerbau yang digunakan untuk membajak sawah, dan otot kuda yang digunakan untuk menarik delman. Selanjutnya, gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang dihasilkan oleh muatan-muatan listrik. Gaya listrik dapat diamati dari kegiatan sederhana, contohnya yaitu muatan listrik pada sisir yang digosokkan ke rambut dapat menarik potongan kertas. Selanjutnya yaitu gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan oleh magnet. Magnet mempunyai dua ujung yang berlawanan yang kita sebut dengan kutub. Nah, dua kutub magnet yang berlawanan ini terdiri dari kutub utara dan kutub selatan. Jika dua magnet ini didekatkan pada kutub yang sama, maka magnet akan tolak-menolak. Sebaliknya, jika magnet didekatkan pada kutub negatif, maka akan saling tarik-menarik. Nah, interaksi dua magnet inilah yang akan menimbulkan gaya. Gaya itulah yang sering kita sebut sebagai gaya magnet. Selanjutnya yaitu gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya yang disebabkan oleh gaya tarik yang dihasilkan bumi. Nah, gaya gravitasi ini akan menyebabkan semua benda yang berada di permukaan bumi selalu tertarik menuju bumi. Nah, berikut ini merupakan contoh peristiwa gaya gravitasi di mana ketika buah yang jatuh dari pohon akan menuju ke bawah karena adanya gaya tarik bumi. Nah, dengan gaya gravitasi ini, benda yang jatuh akan selalu ke bawah. Nah, tidak ada benda yang jatuh itu ke atas kecuali tidak ada gaya gravitasi. Contoh lainnya adalah ketika koin yang kita lemparkan ke atas, maka akan jatuh kembali ke lantai atau permukaan tanah. Selanjutnya yaitu ada contoh air yang selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Gaya yang selanjutnya yaitu gaya pegas. Gaya pegas ini merupakan gaya yang dihasilkan oleh benda yang bersifat elastis. Nah, berikut ini merupakan contoh dari gaya pegas.
yaitu ketika kita menarik panah yang terbuat dari karet. Nah, gaya pegas yang timbul ini karena adanya sifat elastis pada karet. Contoh lainnya yaitu pada permainan trampolin. Nah, gaya yang terakhir yaitu gaya gesek. Gaya gesek merupakan gaya yang terjadi ketika dua permukaan benda saling bersentuhan. Gaya ini timbul akibat adanya gesekan antara dua benda sehingga benda tersebut dapat berdiri dan tidak tergelincir. Nah, kalian bisa perhatikan antara roda mobil dengan permukaan jalan. Nah, di situ terdapat gesekan antara kedua benda, yaitu roda dan permukaan jalan. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai manfaat gaya. Nah, apa saja sih manfaat gaya untuk kehidupan sehari-hari? Nah, yang pertama yaitu gaya otot. Nah, gaya otot yang dimiliki oleh manusia dapat digunakan untuk melakukan aktivitas sehari-hari, seperti berjalan, bersepeda, dan mendorong sesuatu. Sedangkan gaya otot yang dimiliki oleh hewan dapat dimanfaatkan untuk membajak sawah dan menarik delman. Selanjutnya, manfaat gaya listrik. Nah, gaya listrik ini dapat dimanfaatkan untuk menyalakan lampu dan barang-barang elektrik lainnya seperti televisi, mesin cuci, kipas angin, dan lain sebagainya. Selanjutnya, gaya magnet dapat dimanfaatkan dalam pembuatan kompas. Nah, dalam kompas ini terdapat magnet jarum yang dapat menunjukkan arah mata angin. Selain itu, pada pintu kulkas terdapat juga magnet yang berfungsi untuk menutup rapat agar kulkas tetap dingin. Selanjutnya yaitu manfaat gaya gravitasi. Manfaat gaya gravitasi yang pertama yaitu untuk menahan benda-benda agar tetap di permukaan bumi. Nah, dengan adanya gaya gravitasi, kita dapat berjalan, berkendara, meletakkan benda, dan melakukan aktivitas lainnya dengan mudah. Manfaat yang kedua yaitu membuat segala benda memiliki berat. Dengan adanya gaya gravitasi, maka setiap benda yang ada di bumi memiliki beratnya masing-masing. Berbeda dengan angkasa luar yang tidak memiliki gaya gravitasi, maka semua benda di sana akan melayang-layang dan tidak memiliki berat. Manfaat gaya gravitasi yang ketiga yaitu sebagai sarana olahraga dan hiburan. Kita dapat memanfaatkan gaya gravitasi sebagai sarana olahraga dan hiburan, misalnya ketika kita bermain para layang, loncat indah, dan flying fox. Lalu manfaat yang keempat yaitu menjaga agar bulan tetap pada orbitnya. Bulan dapat berada pada orbitnya karena pengaruh dari gaya gravitasi bumi. Selanjutnya, gaya pegas dapat dimanfaatkan dalam pembuatan spring bed, pada busur panah, ketapel, serta pada permainan trampolin. Lalu yang terakhir, manfaat gaya gesek itu dapat membantu benda bergerak tanpa tergelincir. Nah, contohnya ketika kita bermain sepeda, bermain skateboard, bermain sepatu roda, serta adanya gesekan pada roda kendaraan. Dan yang terakhir, kita akan membahas pengaruh gaya terhadap benda. Yang pertama, gaya dapat menyebabkan benda yang diam menjadi bergerak. Contohnya, ketika kita mendorong meja yang menyebabkan benda tersebut menjadi bergerak. Selanjutnya, gaya dapat menyebabkan benda yang bergerak menjadi diam. Contohnya ketika kita sedang menangkap bola. Kemudian, gaya dapat menyebabkan benda menjadi berubah bentuk. Contohnya ketika kita menekan plastisin. Dan yang terakhir, gaya dapat menyebabkan benda bergerak menjadi berubah arah. Nah, setelah kalian mengetahui macam-macam gaya dan pengaruhnya terhadap benda, mari kita mencoba berlatih menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang menyebabkan mobil pada gambar di samping dapat bergerak? Betul, mobil pada gambar tersebut dapat bergerak karena didorong menggunakan kekuatan otot. Jadi, gaya yang ada pada gambar tersebut yaitu gaya otot. Selanjutnya, apa yang menyebabkan lampu dapat menyala? Betul, lampu dapat menyala karena ada aliran listrik.
Nah, jadi gaya yang ada pada gambar tersebut yaitu gaya listrik. Nah, untuk gambar ketiga dan keempat, kalian bisa mencoba menjawabnya di kolom komentar. Nah, dari penjelasan materi yang telah dijelaskan tadi, dapat kita simpulkan bahwa gaya itu terdiri dari berbagai macam dan manfaatnya bagi kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu gaya otot, yang diberikan oleh manusia dapat dimanfaatkan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Sedangkan gaya otot yang diberikan oleh hewan dapat dimanfaatkan untuk membajak sawah. Lalu yang kedua yaitu gaya listrik yang dapat digunakan untuk menyalakan lampu atau benda elektrik lainnya. Lalu yang ketiga yaitu gaya magnet yang dapat digunakan untuk pembuatan kompas. Yang keempat, gaya gravitasi untuk menahan benda-benda agar tetap di permukaan bumi. Yang kelima, manfaat gaya pegas yaitu dapat dimanfaatkan untuk pembuatan spring bed. Serta manfaat gaya gesek dapat membantu benda bergerak tanpa tergelincir. Lalu selanjutnya yaitu terdapat pengaruh gaya terhadap benda. Yang pertama yaitu gaya dapat mengubah bentuk benda, gaya dapat mengubah arah benda dan kecepatan benda, gaya dapat menyebabkan benda yang diam menjadi bergerak ataupun sebaliknya, benda yang bergerak menjadi diam. Baiklah, itu tadi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.